Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa hari itu sedang berada di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian pula orang-orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang yang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah Injil Tuhan. Kesetiaan adalah pembedanya. Inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, berjanji itu gampang diucapkan, namun kesetiaan adalah ukurannya. Apakah orang itu akan memegang teguh janji sampai batas akhir yang ditentukan dari janji tersebut atau tidak? Semua orang pasti pernah berikrar atau berjanji untuk menjalani panggilan hidup tertentu, pekerjaan tertentu, dan membangun relasi tertentu. Namun kesetiaan adalah pembeda dari janji itu sendiri, atau adalah ukurannya. Hari ini Tuhan melalui sabdanya mengajak kita untuk merefleksikan kembali kesetiaan dan ketaatan kita pada janji yang telah kita ikrarkan untuk menjalani kehidupan ini. Entah itu kehidupan sebagai orang beriman melalui pembaptisan, atau kehidupan panggilan sebagai biarawan-biarawati, ataupun sebagai orang yang hidup berkeluarga. Kesetiaan akan menjadi ukuran bagi kita apakah kita akan pantas untuk diselamatkan atau tidak. Saudara-saudariku terkasih, semua orang menjalani hidup yang normal, makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Sadar atau tidak, irama yang normal itu kemudian menghanyutkan dan orang menjadi apatis terhadap Tuhan. Kehidupan kemudian dilihat hanya sebatas makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Tidak ada tujuan lain lagi dari irama hidup yang biasa tersebut, karena orang mengira bahwa itulah hidup yang sesungguhnya. Yesus mengingatkan kita akan bahaya ini. Nuh dan Lot adalah contoh orang-orang yang setia berpegang pada janji Allah, bahwa kehidupan lebih daripada rutinitas biasa yang ada di dunia ini. Kesetiaan mereka adalah pembedanya, Nuh dan Lot. Jangan lupa itu. Karena Tuhan akan datang, dan jika dua orang yang sedang di atas ranjang
hanya satu orang yang dibawa. Orang yang dibawa itu adalah orang yang setia kepada Tuhan selama hidupnya, setia menjalani perintah-perintah Tuhan. Sedangkan orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang berpikir makanan dan minuman adalah Tuhan mereka, adalah sesama mereka. Jadilah orang yang akan dibawa karena kesetiaan kita pada perintah Allah yang melampaui hal-hal duniawi tersebut. Tuhan dan sesama di atas segalanya. Itulah alasan mengapa Yesus meminta kita untuk mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes menyerukan kesetiaan kepada perintah Allah, yaitu supaya kita saling mengasihi. Orang yang mengasihi adalah orang yang setia pada perintah Tuhan. Ajakan Yohanes ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan kita harus direkati oleh cinta kasih. Jika ada dua orang atau bahkan lebih hidup bersama dalam ikatan kasih ini, maka ketika Tuhan datang, tidak ada yang akan ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan hanyalah orang yang tidak setia pada perintah Allah, yakni untuk saling mengasihi. Sebagai manusia, apalagi manusia beriman, harus ada pembeda dalam hidup ini, yaitu kesetiaan dalam cinta kasih, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua.